Sukiman Wiryosanjoyo merupakan salah satu tokoh penting Indonesia yang lahir pada tanggal 19 Juni 1868 dan meninggal pada tanggal 23 Juli 1974. Sukiman merupakan Perdana Menteri Indonesia ke-6 yang memimpin dari tahun 1991 hingga 1992. Sukiman menempuh pendidikan sebagai dokter di Sofia, tepatnya di Batavia, dan melanjutkan studinya ke Universitas Amsterdam di Belanda. Dan perlu diketahui bahwa Sukiman merupakan adik dari seorang tokoh pendiri Yogyakarta, yaitu Satiman Wiryosanjoyo. Dan di luar karir medisnya, Sukiman turut aktif dalam organisasi Islam seperti Sarekat Islam dan Majelis Islam A'la Indonesia. Lalu Sukiman juga pernah menjadi ketua dari Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Masyumi. Masyumi sendiri berada di bawah naungan orang Jepang yang pada saat itu sedang menduduki Indonesia, di mana Masyumi awalnya dibentuk sebagai sarana penghimpunan masyarakat muslim di Indonesia untuk dijadikan sebagai pasukan pendukung Jepang dalam Perang Pasifik. Aduh, bingung banget lagi. Materi ini di sejarah gak masuk-masuk di otak. Pusing mikirinnya tuh. Cal, kamu kenapa kok kelihatan pusing banget gitu? Di, ini nih, aku lagi belajar sejarah. Dari tadi gak masuk-masuk di kepala. Aduh, pusing banget. Ada apa, Ki? Aku datang sini tuh sebenarnya mau ngasih beberapa pertanyaan sih, tapi kamu sibuk nggak? Pertanyaannya? Oke deh, mau dengerin pertanyaan kamu. Daripada aku lihat buku gini gak masuk-masuk di otak. Emangnya ada apa, Ki? Oke, jadi kamu tahu nggak? Ternyata nih, dulu Indonesia tuh menganut paham demokrasi liberal dan sistem kabinet parlementer loh. Oh, kapan itu, Ki? Aku sih taunya waktu kabinet Sukiman memimpin ya. Setauku itu kabinet Sukiman dibentuk setelah kabinet Nasir, bukan itu? Iya ya, benar-benar. Jadi kabinet Sukiman itu diresmikan tanggal 27 April 1951. Terus Ki, kalau boleh tahu kabinet Sukiman itu program kerjanya apa ya? Dan yang paling berdampak sampai saat ini tuh apa ya? Kalau program kerjanya sih seingatku ada 5 ya. Tunggu bentar, aku mau nyebutin tapi takut salah, jadi aku mau lihat catatan dulu ya. Ya, nggak apa-apa. Tunggu ya. Jadi sebentar. Oh ini. Jadi program kerjanya itu yang pertama, dia itu menjamin keamanan dan ketentraman. Terus yang kedua, mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Terus dia tuh juga nomor 3-nya tuh mempercepat persiapan pemilihan umum. Terus yang keempat ini menurut aku penting ya, karena dia menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan ingredient barat ke dalam wilayah RI. Terus yang kelima, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. Tapi kalau kamu ngomongin soal yang paling berpengaruh sampai sekarang sih, menurut aku tunjangan hari raya ya, THR, tahu kan? Oh iya iya, aku tahu sih THR itu, pernah lihat di TV juga. Oke, fun fact-nya, kamu tahu nggak? Ternyata THR itu diperkenalkan pertama kali waktu kabinet Sukiman memimpin. Oh iya, berarti masyarakat pada saat itu sejahtera dong. Kata siapa? Dulu itu ya, THR itu cuma dikasih ke pegawai negeri sipil, PNS aja. Jadi yang bukan PNS tuh nggak dapet. Terus awalnya itu namanya bukan THR, tapi bonus lebaran. Jadi tuh berupa pinjaman yang dicicil gitu.
Waduh, berarti masyarakat yang bukan pegawai atau pekerja negara sipil itu nggak dapat dong. Oh gini nih dulu ya, jadi karena cuman PNS aja nih yang dapat THR, jadi para pegawai buruh swasta nih iri gitu, terus nggak terima kok cuman mereka doang yang PNS doang yang dapat. Jadi mereka nih waktu tahun 1952 nih sempat terjadi mogok kerja, terus mau nurunin anunya apa kebijakan Sudirman juga dengan didukung PKI, pokoknya sih gitu ya. Oh, ya, aku jadi tahu asal usul THR itu. Dan ya masih berdampak sampai sekarang ya, Ki. Iya. Oh iya, Kabinet Sudirman itu pemimpinnya dari tahun berapa sampai tahun keberapa ya? Sebenarnya dia cuma sebentar sih, dari tahun 1951 sampai 1952 aja. Kenapa sebentar banget, Ki? Masa jabatannya bisa jadi apa masalah utamanya di sana? Bisa jelasin nggak? Bisa sih, tapi tunggu ya, aku takut salah nih karena bahas soal sejarah. Jadi aku boleh kan sambil baca buku sambil ngulas juga nih lagi biar makin ingat, boleh kan? Sebentar ya, aku cari. Nah jadi kalau bahas tentang masalah utamanya itu ya sebenarnya itu aku mau jelasin secara singkat, gak apa-apa kan? Jadi masalah utamanya itu masalah kebijakan luar negeri yang pro barat, khususnya ke Amerika Serikat. Jadi ada perselisihan di internal di Partai Masyumi tentang posisi menteri sama kebijakan luar negeri. Jadi itu ya memicu penolakan beberapa menteri oleh kubu Nasir dalam partai. Jadi kayak kubu Nasir tuh pengennya orang-orangnya masuk dulu gitu loh. Ya. Jadi dalam kepemimpinannya tuh Sukiman cenderung mengambil posisi yang lebih tegas melawan pergerakan negara Islam Indonesia di bawah Katuwiryo. Nah kalau terus pada bulan Januari 1951 Sukiman tuh menyetujui dimulainya operasi militer di Jawa Barat. Nah setelah kebijakan Nasir dianggap tidak memberikan hasil yang memuaskan, dan itu hubungannya antara Indonesia sama RRT Republik Rakyat Tiongkok itu cenderung memburuk gitu karena Sukiman tuh nganggap RRT mendanai dan mendukung PKI. Makanya itu kabinet Sukiman tuh mutusin buat nolak gitu, nolak masuknya beberapa diplomat RRT gitu karena dia takut gitu. Takut iya, karena kan RRT tuh dianggap mendukung dan mendanai PKI, Partai Komunis. Iya, terus ya Subarjo tuh akhirnya menandatangani perjanjian meskipun ada beberapa pihak yang kayak menentang gitu. Jadi selama di Amerika Serikat Subarjo tuh berunding sama beberapa menteri luar negeri Amerika Serikat, namanya Dean Ashton, tentang permohonan pemberian pinjaman dan bantuan untuk Indonesia sebesar 50 juta dolar dan juga bantuan alat persenjataan lumayan banyak ini kalau di uang dulu, sekarang aja banyak apalagi dulu kan. Iya benar sih. Nah waktu Januari 1952 Subarjo dan Duta Besar Amerika Serikat melanjutkan negosiasi mengenai MSA itu. Jadi DPRS dan masyarakat umum jadi tahu gitu tentang adanya perundingan. Terus muncul nih tantangan khusus gitu, keputusan untuk menarik Indonesia ke blok barat. Terus ini tuh kayak berlawanan gitu sama filosofi bebas aktif yang berarti itu kan Indonesia akan terlepas dari blok-blok yang bertikai tapi akan tetap aktif guna menciptakan perdamaian global. Tapi hal itu nggak bagus gitu buat kabinet Sudirman, enggak gitu loh. Jadi yang hindar gitu ya.
Iya, jadi akhirnya tuh Dewan Pimpinan Masyumi masih pernyataan kalau Masyumi gak akan mendukung perjanjian antara Subarjo dan Pokhran yang juga diikuti oleh PNI itu. Jadi dia gak setuju gitu, gak mau mengakui. Terus Subarjo tuh akhirnya mengundurkan diri ya dari Menteri Luar Negeri tanggal 21 Februari 1952. Jadi terus karena dia mengundurkan diri, anggota kabinet lainnya termasuk Sukiman itu juga ikut mengundurkan diri tanggal 23 Februari 1952. Nah, habis itu digantikan sama kabinet Wilopo. Oh alah, begitu alasannya. Iya. Oke dah, oke. Aku udah ngerti kabinet Sudirman itu apa. Jadi aku terapin aja dari pertanyaan kamu itu. Makasih ya Ki pertanyaannya. Aku jadi paham apa itu kabinet Sudirman. Ayo Ki, pulang dulu ya. Semoga beruntung ya sama PR-nya.